Wacana kenaikan tarif kereta komuter lain atau KRL bagi kalangan mampu di tahun 2023 memicu pro kontra di masyarakat. Ide pemilahan tarif KRL ini diembuskan Kementerian Perhubungan agar subsidi hanya dinikmati oleh yang berhak. Mereka yang berhak lah yang mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak ya harus membayar lebih besar dengan membuat kartu. Mereka yang bisa membayar. Karena kalau itu berhasil maka subsidi itu kita bisa berikan kepada sektor yang lain. Anda pengguna kereta komuter lain, Jabodetabek dan dari kalangan ekonomi mampu? Siap-siap, karena bisa jadi Anda harus membayar lebih mahal tahun depan. Ide pemilahan tarif KRL untuk kalangan orang kaya ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 27 Desember lalu. Meski demikian, Menhub memastikan tarif KRL Jabodetabek tidak akan naik. Namun, kebijakan penyesuaian tarif sesuai sasaran subsidi akan dikaji. KRL nggak naik, insya Allah sampai 2023 nggak naik. Ya, ore. Tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, ya berdasi bukan apa-apa ya, berdasi memang kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Ya, jadi kalau yang average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik. Ya. Belum jelas sistem pemilihan tarif yang akan dilakukan lewat kartu. Tetapi, wacana ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, transportasi publik yang murah bisa menekan kemacetan. Kita kan nggak tahu kan, itu tuh orang yang termasuk golongan kaya atau enggaknya kan kita nggak tahu kan. Jadi kurang efektif sih menurut saya. Kalau dinaikin menurut statusnya, orang kaya miskinnya itu kurang efektif. Oh, kelas menengah atas yang Mbak? Ya mungkin saya setuju kalau kelas menengah. Oke, jadi setuju. Kalau untuk perbedaan itu sih kurang setuju sih itu. Kenapa? Nanti bakal ada perdebatan ya antara yang kelas atas sama kelas bawah. Nanti mungkin ada penyalahgunaan kali ya untuk mungkin nanti ada yang beli tiket punya kelas bawah padahal dia kelas atas kayak gitu sih. Enggak ya, mungkin jadi kayak harga bakal lebih mahal gitu. Terus satu lagi yang saya bingung itu cara membedakan nanti gimana untuk masyarakat atas, kelas atas sama kelas bawah itu gimana caranya gitu. Tarif KRL sebesar Rp3.500 per 25 km yang diterapkan selama 5 tahun terakhir ini adalah tarif penugasan pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) yang disubsidi oleh pemerintah. Tarif KRL tanpa subsidi sebenarnya berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000. Jika pembedaan tarif diberlakukan, bisa jadi tarif KRL untuk orang kaya akan berada di kisaran ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, ide pemilahan tarif ini baik, tetapi harus diuji coba terlebih dulu. DPR juga akan meminta penjelasan Kementerian Perhubungan tentang mekanisme penerapan pembedaan tarif KRL. Jadi kita perlu perjelas kriterianya, apakah memang yang dimaksud itu ada pembedaan tarif dan juga pembedaan misalnya fasilitas. Karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda, ya tentunya tarifnya akan berbeda. Nah, bahwa kemudian itu yang berbeda itu agak lebih mahal, ya itu nanti kita akan tanyakan. Komisi teknis akan coba tanyakan kepada Menteri pada saat setelah kita selesai reses. Ya, kalau idenya kan memang baik, supaya yang kuat itu menolong yang lemah. Dan memang pembebanan itu supaya juga disesuaikan dengan daya pikulnya. Ya, idenya sudah ya cross subsidi, istilahnya cross subsidi yang buat membantu yang lemah. Itu idenya sudah betul. Ya, apakah nanti implementasinya seperti apa? Mungkin perlu diuji coba dulu. Ya, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, di mana kekurangannya. Sebab satu ide yang baik itu kadang-kadang juga perlu implementasinya perlu dicoba, dipaskan. Pakar transportasi publik Joko Setiowarno mengakui ada potensi penyimpangan jika sistem pemilihan tarif untuk masing-masing pengguna tidak diformulasi dengan baik. Intinya enggak, kalau yang penting dia punya kartunya sendiri-sendiri.
Nah, kalau yang bandel misalnya, Kenapa? kalau yang bandel atau menyalahgunakan, kan bisa saja kartunya dipinjam ke orang lain. Bisa, kemungkinan itu bisa saja. Tapi kalau ketahuan nanti sanksinya juga akan diberikan. Tetap itu ada, semua sistem itu mesti ada plus minusnya, gitu ya. Mesti ada lah, tetap ketahuan. Nanti tinggal, nanti punishment-nya seperti apa, tapi tinggal nanti apakah kementerian menggunakan itu atau hanya dianggap menaikkan tarifnya saja. Kementerian Perhubungan masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda tarif antar penumpang. Sistem dan penerapan kebijakan tarif KRL di tahun 2023 ini pun masih akan terus dikaji agar subsidi lebih tepat guna dan tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV.